Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiasa dengan NIM 23080843. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mekanika yang pertama dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Sultan Silaban. Dari soal yang pertama diketahui adalah massa sama dengan M, kemudian alfa dan massa sama dengan M, dan yang ditanya adalah percepatan. Dengan solusi, bayangkan sebuah papan luncur bidang miring yang bersandar pada dinding. Di atas papan luncur ini ada sebuah balok kecil dengan kotak ini diikat dengan tali yang melewati katrol dan ujung tali yang terikat pada ujung papan luncur yang menempel di dinding. Karena tidak ada gesekan, maka kotak maupun papan luncur akan bergerak secara bebas. Di sini kita menggunakan dengan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana kita akan gunakan untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada balok dan bidang miring. Kemudian kita identifikasi gaya, di mana gaya yang bekerja pada balok adalah gaya gravitasi yang sejajar dengan bidang miring. Kemudian gaya ini akan dapat dituliskan dengan F sama dengan M dikali G sin alfa, di mana M adalah masanya, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan alfa adalah sudut pada bidang miring. Penyelesaian yang pertama, hukum Newton, karena semua permukaan licin maka tidak ada gesekan, maka gaya gravitasi F adalah gaya yang tunggal yang bekerja pada balok. Kemudian menurut hukum Newton yang kedua, bahwa percepatan bidang A dapat diberikan oleh A sama dengan F per M sama dengan G sin alfa. Kemudian percepatan bidang, jadi percepatan bidang A adalah A sama dengan G dikali sin alfa. Dengan demikian percepatan bidang balok kecil yang terletak pada bidang miring licin dengan sudut alfa adalah G sin alfa. Dari soal yang kedua diketahui adalah massa M, kemudian sudut alfa 1 dan alfa 2, dan massa M1 dan massa M2. Dan yang ditanya adalah percepatan dengan solusi, yaitu untuk menentukan percepatan bidang pada sistem yang terdiri dari sebuah bidang dengan massa M dan sudut alfa 1, kemudian alfa 2, serta sebuah kawat yang ditarik pada katrol yang terletak di atas puncak bidang itu, di mana tiap ujung-ujungnya terikat pada balok dengan massa M1 dan massa M2. Kita harus mempertimbangkan gaya yang bekerja pada sistem. Satu, gaya yang bekerja yaitu gaya gravitasi, mana gaya gravitasi yang bekerja pada balok M1 maupun M2 adalah gaya yang sejajar pada bidang miring. Gaya ini dapat dituliskan sebagai M sama dengan M dikali G sin alfa, di mana M adalah massa pada balok, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan alfa adalah sudut pada bidang kemiringan. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton, karena semua permukaan licin maka tidak ada gesekan, maka gaya gravitasi F adalah gaya tunggal yang bekerja pada balok. Untuk hukum Newton kedua, percepatan bidang A dapat diberikan oleh A dengan F per M sama dengan G sin alfa, dengan percepatan bidang adalah A sama dengan G dikali sin alfa. Kemudian pada soal nomor 3 adalah yang diketahui R, yaitu jari-jari, kemudian massanya M, balok dan undakan dalam keadaan diam, dan gesekan 0 di mana-mana. Sehingga yang ditanya adalah gaya normal antara silinder dan undakan ketika jarak sama dengan akar 2R. Dengan solusi untuk menentukan apakah silinder akan terpisah dari balok atau undakan, kita perlu memahami bagaimana gaya normal berperan dalam situasi ini. Gaya normal adalah gaya bekerja tegak lurus pada permukaan kontak antara silinder maupun undakan. Diberikan massa pada balok M, kemudian massa pada silinder, jari-jari silinder, dan jarak antara balok dan undakan akan 2R, dan gesekan 0 diabaikan. Dengan analisis gaya yang pertama, gaya berat, di mana pada balok maupun silinder masing-masing adalah M dikali G yang bekerja ke bawah. Kemudian adalah gaya normal, ada gaya normal N1 antara balok dan silinder, kemudian N2 antara silinder dan undakan. Dan yang ketiga adalah titik kontak, di mana silinder akan bersentuhan dengan balok pada satu titik dan bersentuhan dengan undakan pada titik yang lain. Dengan penyelesaian yang pertama untuk silinder, karena tidak adanya gesekan maka gaya yang bekerja pada silinder hanya gaya normal dari balok N1 dan undakan N2 serta gaya gravitasi. Kemudian silinder dalam keadaan diam, sehingga gaya-gaya pada silinder harus seimbang, mana komponen gaya pada vertikal yaitu N1 dikali cos 45 derajat tambah N2 dikali cos 45
sin 45 derajat sama dengan N2 sin 45 derajat. Karena sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat, maka menjadi akar 2 per 2. Kita bisa menyederhanakan dengan N1 tambah N2 sama dengan M dikali G akar 2 per 2. Dan untuk komponen horizontal, N1 sama dengan N2. Karena N1 sama dengan N2, maka substitusi kebersamaan yang pertama dengan 2N2 sama dengan M dikali G akar 2 per 2 dengan N2 sama dengan M dikali G akar 2 per 4. Dan kemudian akankah silinder terpisah? Untuk menjawab apakah silinder akan terpisah atau tidak, kita perlu memastikan bahwa gaya normal N2 tidak menjadi 0. Karena N2 lebih besar dari 0, maka silinder tidak akan terpisah dari undakan selama gaya-gaya ini bekerja pada ekstrim. Namun karena N1 sama dengan N2, maka silinder tetap